Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ingat dan perlu kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah memiliki sifat pengasih, sifat penyayang. Nah, karena sifat pengasih dan sifat penyayangnya inilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Dia memberikan balasan terhadap amal yang kita lakukan dengan balasan yang sangat lebih besar dari apa yang kita usahakan, dari apa yang kita amalkan. Salah satu contoh ikhwani fillah seperti puasa Arafah, di mana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwasanya apabila kita berpuasa Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Shaum Arafah yukaffiru sanatain, sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu." Bahwasanya puasa Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan puasa Arafah? Maka ulama memberikan penafsiran, paling tidak ada tiga penafsiran. Yang pertama, bahwasanya yang diampuni itu adalah hanya dosa kecil saja. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama 2 tahun, 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, itu nantinya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Arafah cuma 1 tahun. Yang kedua, yaitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita, yaitu dosa-dosa kecil, tapi dosa besarnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa secara umum, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mengingat karena teks hadis ini adalah bersifat umum. Terlepas dari kontroversi para ulama tentang keutamaan puasa Arafah, maka selayaknya kita sebagai orang yang mencintai, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, kita jangan sampai abaikan puasa Arafah ini, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi siapa saja yang tidak menunaikan ibadah haji, jadi kita yang berada di tanah air, kita disunahkan untuk berpuasa Arafah, di mana para jemaah haji pada waktu itu sedang berwukuf di padang Arafah. Namun bagi orang yang sedang berhaji, bagi orang yang sedang melakukan wukuf di padang Arafah, ini tidak disunahkan untuk berpuasa sebagaimana pendapat jumhur ulama. Dan ini berdasarkan hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, an-nas, bahwasanya manusia syaku fi syiamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Mereka berdebat, mereka berbincang-bincang tentang puasa Arafah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi berpuasa Arafah ketika berhaji, ataukah Nabi tidak berpuasa Arafah ketika beliau melaksanakan ibadah haji? Kemudian fa arsalat ilaihi Maimunah, salah satu istri dari Nabi SAW, mengirim bihilabin, yaitu satu wadah yang berisi air susu, mengirim kepada Nabi SAW, wa huwa waqifun fil mauqif, sedangkan Nabi
ketika itu sedang berdiri melakukan wukuf di padang Arafah. Apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap hilabil itu? Satu wadah yang berisi susu yang diberikan oleh Maimunah. Fasyaribah. Kemudian Nabi SAW meminum daripadanya. Wan nasu yanzuruna, sedangkan orang-orang pada waktu itu melihat. Maka berdasarkan hadis ini, yang disunahkan untuk berpuasa Arafah hanya bagi orang-orang yang tidak sedang melakukan wukuf atau yang tidak sedang melakukan haji ke Baitullah. Ihwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita ingat seingat-ingatnya, tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Ingat, tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Dan keutamanya adalah bisa menghapus dosa-dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya.